Kalau engkau berkata, Pastor, I feel like I'm hopeless, I feel like I'm powerless. Tidak berdaya gitu. Hari ini saya berkata, biarlah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan ketika Roh Kudus membangkitkan kembali. Yang powerless jadi powerful. Gak berasa ya Bapak Ibu, hari ini kita masuk dalam satu seri firman Tuhan yang baru yang akan saya beri judul New Depth in the Holy Spirit. Kedalaman yang baru di dalam Roh Kudus, New Depth. Kita ada di bulan Mei ini saudaraku, basically izinkan saya menceritakan, memperkenalkan kepada saudara kalau ada di antara saudara yang selama ini, Pak, engkau sudah jadi orang Kristen, engkau sudah lama kenal Yesus, tapi kadang engkau merasa dia jauh. Izinkan saya memperkenalkan saudara dengan satu sosok pribadi, namanya Roh Kudus. It's the Holy Spirit. My best friend, sahabat terbaik saya. Not only that, penolong saya di saat dimana tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan, dia selalu ada untuk menarik saya kembali, membawa saya, tidak pernah gagal untuk memberikan kekuatan, menghibur saya sampai saya menang. Bertepatan dengan di bulan ini saudaraku, gak berasa ya Pak, kita sudah masuk di KKR 10 hari. Senggol kiri kanan, ini salah satu yang paling dinanti-nantikan di keluarga Allah. Tanggal 14 sampai 24 Mei Bapak Ibu. Dimulai dari tanggal 14 kenaikan Roh Kudus, kenaikan Tuhan Yesus. Sampai di tanggal 24 Mei, untuk jadwal, jam, dan tempat nanti saudara dengarkan pada saat Revival News. Tapi izinkan di bulan ini, dia bawa saudara dive deeper. Berkenalan dengan tingkat kedalaman yang ternyata bisa lebih dalam lagi. Boleh ya Bapak Ibu ya? Tepat di 2026 ini juga pas saudaraku, kita dapat rema the year of new wonder. Sadarkah saudara, tokoh utama di balik semua keajaiban. Ini banyak gereja Tuhan tuh, I don't know why gitu saudaraku. Tapi ada sangat banyak gereja Tuhan, itu almost kayak discredited ini gitu Bu. Banyak gereja Tuhan bahkan kayak enggak menyadari gitu. Tokoh utama di balik semua keajaiban, namanya Roh Kudus. Bahkan sejak awal penciptaan, kalau saudara baca di Kejadian 2, yuk kita buka ya. Kejadian 2 ayatnya yang ke-7 saya bacakan buat saudara. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari ayat ini bolehkah saya mengatakan kepada saudara, berarti sebelum ada hembusan nafas itu Bu, sebelum ada yang namanya nafas hidup, sebelum ada yang namanya nafas ilahi itu, bolehkah menurut ayat ini saya katakan, kita ini manusia sebenarnya benda mati loh. Betul? Tua
muda, besar kecil, kaya miskin, gak peduli Pak. Tapi setujukah saudara dengan saya, saudara dan saya diciptakan dari debu dan tanah. So exactly, sebenarnya kita ini benda mati. Sampai si benda mati ini Pak, debu dan tanah ini bersentuhan dengan nafas ilahi. And then suddenly, yang tadinya no life, gak ada kehidupan. Suddenly, tiba-tiba muncullah pergerakan, muncullah kehidupan. Tiba-tiba, dengar ini Bapak Ibu. There is purpose of life. Saudara boleh beli laptop ataupun komputer semahal-mahalnya berapa sih saudaraku? Even saudara boleh beli puluhan juta sampai ratusan juta pun. Pak kalau nggak ada baterainya emangnya bisa nyala? Enggak. Demikian juga dengan engkau dan saya. Sebelum Roh Kudus ada, sebelum nafas itu dihembuskan, kita ini benda mati Bapak Ibu. Bolehkah saya mengatakan, itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Kita butuh dibawa masuk dalam kedalaman new depth bersama dengan Roh Kudus. Di 2026 ini Bapak, Ibu, sadly saya harus mengatakan ini. Kalau kau mau ngalami new wonder, tidak bisa tanpa Roh Kudus. Dia tokoh utama di balik semua keajaiban di muka bumi ini. Momen di mana debu dan tanah berubah menjadi manusia yang bergerak, punya tujuan dan hidup sesungguhnya adalah first moment. Momen pertama new wonder terjadi atas kehidupan manusia. Dan kabar baiknya Roh Kudus itu bukan hanya memberikan hidup. Kalau sekian ribu tahun yang lalu saudaraku, dari debu tanah yang mati aja dia bisa hidupkan loh. I don't know apa yang sudah mati dalam hidupmu. Kasihmu yang semula sama Tuhanmu udah mati. Pernikahan, hubungan di dalam keluargamu sudah mati, I don't know. Let me know saudaraku, apa yang sudah mati? Kelompok selmu, kecintaanmu akan hadirat Tuhan sudah mati? Apimu sudah mati? Izinkan saya mengatakan ini, kalau dulu dia bisa menghidupkan debu dan tanah, saya perkatakan atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Pernikahan itu dihidupkan kembali. Api yang sudah padam itu dikobarkan kembali. Jiwa yang sudah kering itu dihidupkan kembali. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Karena kabar baiknya dia bukan hanya membawa kehidupan loh Bapak Ibu. Roma pasalnya yang ke-15 ayat 19 bagian A. Bahkan dikatakan di dalam terjemahan King James, saudaraku, through mighty sign and wonders by the power of the Spirit of God. Berarti Roh Kudus, dia mengerjakan tanda dan mujizat. Ada di sini yang gak butuh mujizat? Saya definitely butuh. Ada di sini yang bahkan berkata, Pastor aku butuh tanda dari Tuhan gitu. I need the sign. I feel like saya ada di persimpangan gitu. I don't know what to do. I need the sign. If that is you, what you need is the Holy Spirit. Kalau engkau berkata, Pastor, I feel like I'm hopeless. I feel like I'm powerless. Tidak berdaya gitu.
Hari ini saya berkata, biarlah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan ketika Roh Kudus membangkitkan kembali. Yang powerless jadi powerful. Hari ini saya ingin membawa saudara, mau nggak mau saudaraku kalau berbicara tentang Roh Kudus ini saudara, kenapa kok peranan Roh Kudus ini jadi begitu penting gitu. Saya tuh hanya heran aja, kenapa ya ada banyak gereja yang tidak menekankan peranan Roh Kudus ini gitu. Even kayak bahkan disingkirkan gitu. Padahal tahukah saudara, Yesus sendiri ngomong, kita buka ya, Yohanes pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-38 sampai 39, Yesus itu ngomong, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Boleh enggak saya tanya dulu, ada enggak di sini yang percaya kepada Yesus, percaya bahwa dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Boleh lambaikan tangan saudara? Oke, senggol kiri kanan katakan berarti ayat ini untuk engkau. Benar ya? Ayat ini ngomong, barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus. Kalau saudara angkat tangan, ya berarti ayat ini for you. Apa yang terjadi kepada orang yang percaya kepada Yesus? Apa yang terjadi di momen di mana kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Apakah aliran-aliran air hidup itu Yesus? Ayat 39 dong. 23. Yang dimaksudkannya itu ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh Kudus bukan miliknya pendeta. Yang sepakat katakan amin. Roh Kudus bukan hanya miliknya para rasul. Ada sebagian pengajaran yang mengatakan ya yang bisa mengerjakan ya hanya para rasul aja. Ya hanya Yesus aja. Sekali lagi bolehkah saya bertanya? Berapa banyak di sini yang percaya Yesus itu Tuhan? Di dalam dirimu mengalir aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus milik semua orang yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya milik pendeta, bukan hanya milik rasul, bukan hanya milik pelayan Tuhan. Kalau engkau percaya dia Yesus Tuhan, dia Juru Selamatmu, dari dalam hatimu mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika dia mengalir, berapa banyak di SD dan SMP atau bahkan SMA belajar apa salah satu karakteristik dari liquid? Apa? Dia akan mengalir. Dia mengalir kemana? Dia akan mengisi setiap kekosongan. Ada di sini yang hatimu kosong? Entah gak tahu gimana rasanya kayak hidup itu kosong, tidak punya purpose of life, tidak punya gairah di dalam kehidupan. Itulah pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. He will fill you up. In fact hari ini ya saudaraku, firman Tuhan itu is calling you. Yuk dive deeper. Masuk di kedalaman yang engkau tidak pernah alami sebelumnya. Kenapa? Semakin dalam, semakin deres airnya. Apa kaitannya dengan New Wonder kalau gitu, Pastor? Ayat Rema di Januari, Yesaya 43 ayat 19 masih ingat? Kita baca yuk, boleh ya? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh.
Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yohanes 7 tadi ngomong, barang siapa percaya, Yesus bilang dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti aliran-aliran air. Makin lama makin deras menjadi seperti sungai. Yesaya 4:3 ngomongnya, aku akan membuat sungai di padang belantara, di tempat yang kering, di tempat yang ditinggalkan. Bolehkah saya mengatakan ini? Saudara bisa lihat benang merahnya? Di mana ada kehausan dan kelaparan, di mana ada tempat yang kering, Roh Kudus akan mengalir di sana. Roh Kudus akan mengisi dan menghidupkan kembali. Boleh Bapak Ibu? Sampai di sini oke ya? Saya bawa lagi boleh? Kalau bicara soal aliran ini, maka ada satu pasal saudaraku yang saudara gak akan pernah lupakan dan sangat connected dengan kisah ini. Yehezkiel pasalnya yang ke-47. Tapi sebelum saya membahas Yehezkiel 47, boleh gak saya sedikit bercerita tentang latar belakangnya Yehezkiel ini Bapak Ibu. Kenapa dia ditulis? Jangan sampai saudara baca tapi saudara gak mengerti seperti apa latar belakangnya. Pada saat kitab ini ditulis saudaraku, Pak, Yerusalem itu, Israel itu ada di dalam kehancuran yang paling parah. Yerusalem dibakar habis oleh Babilonia, saudaraku. Di titik itulah saudara mendengar kisah bagaimana bait suci itu diruntuhkan. Jadi mereka udah gak punya, kotanya hancur, bait sucinya, dan zaman dulu gak ada banyak gereja Bapak Ibu. Satu-satunya bait suci ya cuman satu itu doang gitu. Mereka gak punya tempat beribadah, udah hancur, udah terpuruk, gak punya tempat berlari gitu ibaratnya saudaraku. Mereka gak tahu harus mau bagaimana kayak gitu. Sedangkan Yehezkiel sendiri, pada saat dia mencatat, menulis kitab ini saudaraku, Yehezkiel 1 ayat 3 mengatakan Yehezkiel adalah seorang imam. Saya ajak saudara membayangkan bolehkah? Seorang imam yang tidak punya bait Allah, seperti apakah dia? Itu ibarat Pak, kayak apa sih? Ya, the closest saudaraku kehilangan pekerjaan kan gitu. Kehilangan meaning kan. Kehilangan the calling gitu, panggilan dalam hidupnya. So, setujukah saudara kalau saya mengatakan Yehezkiel ada di titik terendah dalam hidupnya? Setuju ya? Tapi Pak, di titik terendah itu Yehezkiel 1 ayat 1 mengatakan, disitulah Yehezkiel duduk di tepi sungai Kebar. Apakah sungai ini? Sungai selalu punya quote and quote terjemahan seolah-olah dia sungai berkat gitu. But no, it's not at all. Sungai Kebar itu sungai pembuangan. So there Yehezkiel saudaraku, dia duduk, dia ada di dalam keadaan yang terendahnya. Tapi Alkitab mencatat saudaraku, disitulah dia mendapat penglihatan, langit terbuka. Kita buka ya ayatnya ya. Yehezkiel pasalnya yang ke-47 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Boleh bantu saya baca Bapak Ibu? Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Kita bergantian sampai ayatnya yang kelima kita baca sama-sama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bagian bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Ayat 2 yuk dengan suara keras 2, 3. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat ketiga, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali. Pengukur di tangannya.
Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat 4 yuk, sama-sama 2, 3. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di mana? Lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di mana? Pinggang. Ayat 5 sama-sama 2, 3. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi. Sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Di titik terendah dalam hidupmu, jangan putus asa. Di titik terendah dalam hidupmu, seringkali itu adalah momen Roh Kudus berurusan dengan engkau. Hari ini saudaraku, bolehkah engkau yang sedang berseru-seru kepada Tuhan, saya challenge yuk. Sama seperti Yeskiel, saya perkatakan atas hidupmu justru di momen-momen ini engkau mengalami spiritual experience bersama dengan Tuhan. Ini bukan momen yang menakutkan, ini bukan momen kiamat dalam hidupmu, ini momen menjadi satu titik. Remanya berbicara kembali atas hidupmu. KKR 10 hari nanti ya saudaraku, bahkan di bulan Mei ini, expect big, expect great. Buat saudara yang belum pernah dapat penglihatan, minta dari Tuhan. Oh benar saudaraku, salah satu hal yang mengubah hidup saya sampai detik hari ini ya saudaraku. Momen KKR 10 hari, Pak Obaja itu pulang dari Toronto. Itu kisah-kisah yang saudaraku, tidak masuk akal itu terjadi Bu. For the first time di gereja kita Bapak Ibu. Pak Obaja waktu itu tuh Pak Obaja tuh bahkan belum landing bersama dengan tim Bapak Ibu. Kita mengadakan KKR 10 hari. Mereka itu on the way dari bandara menuju ke gereja gitu. Tahukah saudara, anak-anak kecil-kecil saya pada saat itu usia masih kayak 11, 12, 13 tahun kayak gitu. Kita duduk satu baris, maaf Bapak Ibu kalau saudara lihat satu baris begini ya. Kita menyembah, kita gandengan tangan, itu satu baris serentak rebah bersama. Saudara. We cannot do anything about it gitu. The presence of God is just so strong gitu saat itu. Later on ketika Pak Obaja itu nyampe di gereja, dia ternyata bercerita saudara. Di Toronto itulah, di saat semua orang pergi jalan-jalan, shopping, Pak Obaja enggak mau pergi Bapak Ibu. Dia terus berendam dalam hadirat Tuhan, dia terus berendam. Satu titik itu Pak Obaja enggak pernah ngalami sebelumnya dalam hidupnya. Saudara tahu, Pak Obaja maju di depan mimbar seperti ini saudara. Enggak ada tangan yang tumpang tangan ke dia hanya berdiri dalam hadirat Tuhan. Pak Obaja itu terlempar mungkin Bu dari depan sini sampai mungkin agak ke baris kursi pertama, kedua, ketiga itu. Nobody touch. Itu terlempar, terhempas kayak mental. Orang Jawa bilang mental, begitu rupa saudaraku. Wah itu Pak Obaja sampai kayak dilawat. Kita nggak ngerti itu terjadi di sana. Tapi the presence of God itu sudah mengalir. Itu momen ya saudaraku, every single day. Saya tuh gak pernah pulang awal Bapak Ibu. Saya tuh selalu kayak pulang paling belakang Bu. Betul saya itu keturunan Tionghoa Bapak Ibu. Tapi maaf kata, saya tuh gak bisa bahasa Mandarin gitu. Papi mami saya tuh tidak mengharuskan. Jadi saya gak ngerti di generasi sebelum saya, saudara kalau masih ingat, pernah ada satu momen di mana kayak dilarang gitu. Udah kayak ditutup gitu. Nah sejak itu kayak kita itu nggak pernah diajarkan saudara. Itu nggak diturunkan. Jadi saya keturunan Tionghoa, keturunan dari sana, kakek saya masih asli dari sana, tapi saya nggak bisa bahasa Mandarin. Semua orang bisa menyaksikan itu, orang tua saya tahu,
Itu di momen KKR 10 hari saudaraku, saya tuh bisa nulis pinyin saudara. Huruf Mandarin bener-bener kayak itu tangan kayak nggak bisa berhenti digerakkan begitu saja nulis huruf acak-acakan. Itu diambil sama orang yang bisa bahasa Mandarin dan itu bisa diartikan. Saudara boleh ngomong sama saya apa? Dari skill apa? Saya apa? Tipu menipu tiba-tiba belajar aja bahasa Inggris, saudara tahu belajar pinyin gak gampang. Itu kayak apa sih? Kayak tokolan itu loh saudaraku. Apa? Kayak ini apa? Susah gitu. Tapi di momen itu saya yang tidak bisa berbahasa Mandarin. Saya tuh bisa kayak tulis. Kalau ngomong mah orang masih bisa ya. Kayak wow ini gitu kita ya masih bisa gitu saudara. Tapi kalau sudah nulis, itu lain cerita lagi gitu. Itu momen di mana pengalaman demi pengalaman, demi pengalaman, demi pengalaman. Tahukah saudara, ketika air itu mengalir, dia mengisi satu persatu kekosongan dalam hidupmu. Yang tadinya sudah losing vision. Sangat banyak kisah-kisah ya Bapak Ibu, saya salah satunya. Orang yang kayak kita tuh gak sadar kita itu punya trauma, kita gak sadar kita itu punya kepahitan, tapi sepanjang KKR 10 hari isinya tuh cuma nangis, gak ada berhentinya. Tapi tahukah saudara, ketika KKR 10 hari itu berhenti saudaraku, banyak pahlawan-pahlawan yang tadinya sudah tulang kering, itu bangkit kembali. Itu kayak kita itu bersentuhan dengan listrik tegangan tinggi gitu sudah. Yang tadinya sudah tidak ada kehidupan. Itu anak-anak remaja bangkit dan mulai memberitakan Injil. Sampai kisah yang sering saya saksikan saudaraku, saya pernah memberitakan Injil. Saking gilanya saudaraku, saya itu gak ngerti dan saya gak peduli kepada siapa saya memberitakan Injil. Kalau pernah ada cerita memberitakan Injil kepada patung, saya memberitakan Injil ke orang gila saudara. Saya gak sadar, saking semangatnya saya ketemu, saya beritakan Injil. Baru tahu ternyata orang gila saudaraku. Tapi tahukah saudara, orang gila ini saudaraku, tambah gila saudara. Saya salah memberitakan Injil. Akhirnya si orang gila ini mengikuti saya kemanapun saya pergi saudara. Benar-benar itu literally saudara. Saya sekolah ditungguin, saya pulang sekolah ditungguin, saya pulang rumah diikutin, saya ke gereja diikutin. Tapi karena dia ikutnya ke gereja, Tuhan jamah orang gila ini. Tuhan kembalikan saudaraku. Mungkin masih terlihat aneh, tapi dia berubah. Sejak hari itu, dia tidak lagi mengikuti saya ke rumah saya. Sejak hari itu, dia selalu datang tiap hari ke gereja. Dia dijamah Tuhan, saudaraku, tahukah saudara, seorang yang hampir bisa dikatakan kayak saudara kayak kalau, saya itu juga berpikir-pikir ya, waktu itu kok apa saya nggak sadar ya, padahal kalau dipikir-pikir kelihatan loh saudaraku. Saking semangatnya gitu. Tapi tahukah saudara, orang gila ini membawa mamanya, membawa adiknya, satu keluarga ibadah di gereja kita di kota Solo. Sorry Bapak Ibu. Senggol kiri kanan. Masa kamu kalah dengan itu? Maafkan saya saudara. Masa kalah? Engkau butuh Roh Kudus. Engkau butuh api itu dikobarkan lagi. Tanpa aliran itu saudaraku, engkau mati. Engkau boleh orang Kristen, tapi hidupmu tidak ada bedanya. Sama seperti benda mati. Hanya ketika nafas ilahi dihembuskan, tiba-tiba ada tegangan baru lagi saudaraku. Ada yang mengalir lagi. Ada sentuhan, ada perasaan yang berbeda di dalam dirimu.
Itulah rasanya ketika Roh Kudus sedang bekerja. Ayat ini menceritakan tentang yang namanya bait Allah, saudaraku. Bait Allah itu berbicara apa? Yang pertama, saya rasa saudara akan setuju kalau kita berbicara bait Allah, saya akan gambarkan itu dengan gereja Tuhan. Pasti setuju. Tahukah saudara kenapa jangan jauh-jauh dari gereja Tuhan gitu? Karena di gereja Tuhan itu ada aliran air kehidupan itu. Kalau saudara buka, saudaraku, firman Tuhan di Ibrani ayatnya, pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25, maka saudara akan mendapatkan satu ayat yang berkata jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Gereja itu rumah roti. Di situ rohmu dapat energi. Pastor, memangnya kenapa kalau enggak ke gereja? Kami masih bisa hidup kok. Adam habis makan buah pengetahuan baik dan jahat juga enggak langsung mati Bapak Ibu. Tetapi apanya yang mati? The Shekinah glory. Kemuliaan yang harusnya ada dalam hidupmu itu enggak ada lagi. Saya berdoa ya saudaraku sejak dari hari ini ya, seperti apa yang dikatakan firman ya, semesta menantikan pernyataan dari anak-anak Tuhan. Jangan lakukan bisnismu dengan cara yang sama. Engkau boleh berkata, pastor saya itu enggak bisa apa-apa loh pastor, enggak ada yang ngajarin, saya itu ortodidak. Secara manusia itu enggak mungkin. Tapi bersama dengan Roh Kudus, lihatlah saudaraku, yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa. Tuhan bisa kirimkan pelanggan, utara, selatan, timur, dan barat. Entah bagaimana, cari aja saudara gitu kok. Itu semuanya bukan karya manusia. Bukan kitanya yang hebat, kadang kita juga enggak pinter ngomong. Tapi ketika bersentuhan dengan listrik tadi saudaraku, dia disebut dunamos. Dunamos itu apa? Kalau zaman sekarang kayak bom itu loh saudaraku. Kayak apa? Powernya so big. Pernah gak saudara ngalami masalah tapi saudara feel powerless? Pengen, tapi kayak gak berdaya gitu. Tahu, tapi gak bisa. Berapa banyak dari saudara kepengen membawa bisnis saudara lebih besar. Tapi seolah-olah gak ada power to do so gitu. What you need is the dunamos. The Holy Spirit. Yang kedua saudaraku, bait Allah itu berbicara tentang apa sih? The presence of God. Hadirat Tuhan. Itu sebabnya pernah ngerasain gak sih Bapak Ibu, saudara ke gereja gak tahu apa-apa, terus air mata netes aja. Nah, apa itu? Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Pernah dengar lagu itu? Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Kepenuhan yang sejati itu kau dapat dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya kepenuhan, karena kan dia air kan. Dia akan memenuhi satu-satu. Tapi tahukah saudara, ketika engkau ada di hadirat Tuhan, engkau dapat tuntunan ilahi. Ada aja yang kayak kadang cuman suara kecil gitu dibisikin. Ketemu si A, ketemu si B, kamu ke sana, kamu ke sini. Langkah ini, jangan diambil, jangan ini, enggak boleh sama yang ini. Bait suci itu harusnya sudah roboh Bapak Ibu. Tapi di dalam penglihatan Yehezkiel pada saat itu, berdiri bait suci yang megah dengan air yang mengalir di sana. Adakah di tempat ini yang kehidupanmu yang sudah roboh? Dia akan memberi visi-visi baru. Di depan mata kayak sudah roboh. Tapi ketika kau tutup matamu, kau dibukakan dengan mata roh.
engkau bisa melihat bait Allah itu berdiri dengan megahnya. Di momen ini saudaraku, boleh gak sih saya bagikan 3 hal buat saudara dari kisah Yehezkiel ini? Kita tangkap ya saudara. Yang pertama, yuk. Kita belajar 3 hal dari penglihatan Yehezkiel. Yang pertama, Sungai Roh Kudus itu dia dinamis. Dia tidak pernah membosankan kok saudaraku. Sejak dari Yehezkiel itu dibawa ya saudaraku. Dia terus bergerak kok. Gak ada yang namanya saudara ikut Roh Kudus tuh ya mata kaki terus tuh gak ada loh Pak. Kalau saudara ngikutin Roh Kudus ya mata kaki itu akan dibawa ke lutut kok. Lutut akan dibawa, kalau kau izinkan dia akan bawa engkau ke pinggang. Sampai kalau kau izinkan lagi dia akan membawa engkau sampai berenang pada kedalaman. Pergerakan Roh Kudus itu dinamis. Kalau ada yang hari ini hidupmu stagnasi, izinkan Roh Kudus bergerak atas hidupmu kembali. Dia akan membawa pergerakan dinamis. Dinamisnya itu akan kembali ada dalam hidupmu saudaraku. Sama seperti kayak saudara. Berapa banyak di sini yang kayak saya ya, lebih orang gunung daripada orang pantai. ada yang kayak saya, ada nih. Saya tuh saya lebih milih dingin daripada panas gitu saudara. Saya kalau diajak ke pantai itu saya pasti ngomongnya gini, cuman ikut aja loh ya, gak mau basah-basah. Ada yang kayak gitu. Biasanya kalau udah sampai di pantai saudara, pernah gak ngalami? Pokoknya kita udah bersikukuh gak mau, pokoknya gak mau basah. Nanti kalau lihat laut saudara, digulung tuh celananya. Masih tidak mau basah, tapi pengen. Akhirnya gulung tuh. Sudah digulung, sampainya di tengah, ombaknya naik. Mau lari, kena juga. Setelah basah, apa yang ada di benak saudara? Sudah basah, nyemplung aja sekalian. Pernah ngalami seperti itu? Akan ada orang-orang di tempat ini, Roh Kudus akan bawa saudara seperti itu. Awalnya kau cuma pengen jalan-jalan di pinggir pantai, sampai kakimu menyentuh air itu, sampai air itu naik, sampai basah sedikit. Akhirnya nyemplung saudaraku. Akhirnya dibawa bergerak bersama dengan Roh Kudus. Istri-istri yang tadinya kau bawa suami, bahkan engkau berkata, aduh pastor pusing deh ngajakin suami ini. Kita terus aja yang aktif, kita terus yang aktif. Suami saya itu gak pernah mau aktif. Ibu-ibu saya katakan akan tiba waktunya suamimu lebih aktif daripada engkau. Yang tadinya anak-anak diajak susahnya minta ampun. Oh diajak aja pakai bertengkar, akan tiba waktunya dia bertengkar karena saudara gak mau. Saudaraku. Dia yang ngajak saudara untuk datang. Yang pertama, pergerakan Roh Kudus itu dinamis. Siap-siap kalau engkau masuk new depth, kedalaman yang baru dengan Roh Kudus, engkau akan dibawa ngalami poin yang kedua. Semakin dalam itu semakin baik. Itu yang dialami oleh Yehezkiel, Bapak Ibu. Ketika Yehezkiel diajak masuk, setiap tingkatan itu beda pemandangannya. Gimana ngomongnya? Setiap kedalaman itu beda keajaibannya, Bapak Ibu. Tapi apa? Engkau harus memulai dibawa masuk lebih dulu Bapak Ibu. Sama seperti saya bisa mengatakan snorkeling dengan diving itu beda. Kelihatannya sama tapi totally different. Kalau saudara snorkeling, saudara itu masih aman Pak. Kepala juga masih di atas. Masih di permukaan. You are in control. Airnya dangkal. Jadi you feel like you're still safe. Tapi ketika kau snorkeling, engkau bisa julurkan kepalamu ke dalam air and you can see.
ikan-ikan berenang. And then saudara ngomong apa? Wow, ini keren. Aku nggak pernah lihat seperti ini sebelumnya. Tapi dengar ini saudaraku. Ketika kau snorkeling, engkau mungkin boleh merasakan sedikit bagian dari kedalaman laut. Tapi engkau belum benar-benar melihat keseluruhannya. Yang sepakat katakan amin. Sampai engkau diving, and then your POV change. Caramu melihat berubah. Kalau kau hanya snorkeling saja, kau akan mengatakan this is enough. Aku udah pernah lihat. Ada di sini yang ngalami itu? Engkau sudah 10 tahun, engkau sudah 15 tahun ikut Tuhan, engkau sudah sekian lama melayani, and then saudara bilang bahwa this is enough, I've seen enough. Aku udah cukup dalam kok. Aku udah snorkeling. And then you dive. Ketika engkau dive, kau akan berkata, kok snorkeling aja hambar. Dibutuhkan engkau untuk dive deeper. Satu kali saudaraku ada seorang nelayan tua saudaraku yang sering memancing ataupun menjala ikannya di perairan laut dangkal gitu. Dia merasa nyaman, dia tahu arusnya saudaraku, dia hafal tempatnya, dia tahu di mana dia bisa mendapatkan ikan di area itu saudara. Bukan berarti nggak bisa dapat lebih besar, enggak. Bukan berarti tidak mau ini saudaraku. Tapi dia merasa di situ udah cukup gitu. Sampai satu kali saudara nelayan ini didatangi oleh seorang anak muda. Dan anak muda ini berkata kepada bapak tua ini, Pak, bukan di situ kalau engkau mau dapat ikan yang besar. Nelayan ini sedikit mencibir dengan perkataan anak muda ini. Dan dia berkata, anakku, aku ini sudah puluhan tahun jadi nelayan. Gini-gini juga tahu kok tempatnya ikan itu di mana. Dan dia tidak menganggap perkataan anak muda ini, saudaraku. Anak muda ini tidak berdebat, dia hanya tersenyum dan dia berkata, Pak, bolehkah satu kali ini saja aku ajak engkau untuk masuk sedikit lebih dalam. Dengan ragu-ragu bapak tua ini, nelayan tua ini, ya karena dia diajak dan dibujuk, saudara akhirnya dia oke lah ikut saudaraku. Dia dibawa masuk ke satu perairan, sementara dia meninggalkan garis batas pantai. Saudara pernah melihat ya garis batas pantai itu airnya beda warna saudara. Tiba-tiba dia dibawa satu kedalaman yang berbeda saudaraku, warna airnya juga berbeda. Tetapi yang tiba-tiba membuat dia panik adalah ombaknya juga beda. Dia mulai bisa merasakan anginnya, dia bisa mulai merasakan goyangan kapal itu semakin kencang saudaraku. Dan dia mulai ketakutan, dia katakan kepada anak muda ini stop. Sudah cukup sampai di sini saja. Ada di sini yang mengalami seperti itu, Tuhan mau bawa engkau dalam tapi goyangannya lebih kenceng. Dan engkau berkata Tuhan tidak sayang lagi, kenapa dulu gampang sekali ngalami mujizat, kenapa sekarang jadi susah. Dia sedang membawa engkau deeper. Bapak tua ini pun mulai ketakutan dan dia berkata, berhenti nak, berhenti aku sudah cukup. Anak ini, pemuda ini berkata kepada bapak tua ini sedikit lagi Pak. Dia berhenti di satu area saudaraku, dia tebarkan jalannya saudara. Alangkah kagetnya bapak tua ini saudaraku. Ketika jala itu ditebarkan. Dia tarik jala itu. Berat saudara. Berat, susah untuk diangkat. Tetapi bukan hanya berat. Ketika dia berusaha untuk menarik lagi saudaraku, dia dikagetkan dengan begitu banyaknya ikan yang besar-besar yang belum pernah dia dapatkan sepanjang umur hidupnya menjadi nelayan. Anak muda ini berpikir bapak tua ini akan kegirangan saudaraku. Tapi ternyata bapak ini hanya terduduk saudaraku.
Dia terdiam melihat ke lautan. Matanya mulai berkaca-kaca dan ini yang dia katakan. Selama ini bukan tidak ada lebih banyak. Aku saja yang tidak pernah berani melangkah lebih dalam. Saya berdoa ya saudaraku. Engkau yang sempat ketakutan, engkau yang sempat membatasi dirimu, engkau yang sempat merasa sudah puas dengan level di mana Tuhan membawa engkau. Engkau merasa sudah cukup selama ini, engkau sudah tahu cukup banyak tentang kekristenan dan gereja Tuhan. Izinkan the unlimited spirit itu membawa engkau pada kedalaman yang tidak pernah engkau alami sebelumnya. Sama seperti ketika Yesus berkata kepada Natanael, saudaraku. Kita buka ayatnya ya. Yohanes 1 ayatnya yang ke-50. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Dive deeper. Mungkin engkau sudah melihat. Tapi yang kau lihat belum cukup Bapak Ibu. Izinkan seperti anak muda ini membawa nelayan tua tadi. Boleh anginnya lebih kencang, boleh gelombangnya lebih gede. Jangan takut. Kata Yesus, jangan takut. Ini aku. Ketika kau izinkan dia, kau akan melihat hal-hal yang you have never seen. Mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, bahkan tidak timbul dalam hati. Itu yang Tuhan berikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Minggu lalu saya bahas ayat ini, saudara. Minggu lalu kita belajar, siapa orang yang mengasihi Yesus? Yohanes 14:15, barang siapa berkata mengasihi aku, dia akan melakukan semua perintahku. Ayat tadi berlaku buat engkau yang taat kepada Dia. Apa yang mata enggak pernah lihat, apa yang telingamu enggak dengar. Ketika engkau ngikuti tuntunannya, step by step, langkah demi langkah. Buat orang yang mengasihi Dia, orang yang taat habis-habisan sama Dia, yang tidak terbayangkan, terpikirkan dan didoakan, itu yang kau dapatkan. Amazing ya Bapak Ibu, amazing ya. Yang ketiga Bapak Ibu, masalahnya dengan kedalaman itu, segala sesuatunya kan selalu ada first step toh. Dibutuhkan langkah yang pertama. Enggak bisa enggak. Engkau butuh ada satu langkah itu. Yehezkiel juga enggak langsung dibawa berenang toh. Dia dibawa Tuhan untuk keluar dan merasakan 1000, apa tadi dikatakan? 1000 hasta lagi, 1000 hasta lagi. Tapi 1000 hasta kan tidak pernah dimulai dari langsung 1000 toh, tapi satu langkah. Your first step akan membawamu pada dunia visi. Minggu lalu firman-Nya saudaraku, pintu visi yang tidak pernah engkau alami sebelumnya. Satu kali saudaraku ada sebuah kisah tentang seorang Kristen yang kayak merasakan kering dan kosong dalam hidupnya. Tidak peduli dia berapa kali pun dia pergi ke gereja saudaraku, dia feels like everything is already empty saudara. Dia merasakan kekosongan yang begitu rupa di dalam kehidupannya, saudaraku. Dan seolah-olah dia tidak menemukan apapun, dia kering. Lalu sampai satu hari, saudara, di dalam kekosongannya itu, di kamarnya dia duduk dan dia mulai berkata kepada Tuhan, if you are still there, kalau engkau masih di sana Tuhan, kalau engkau masih mendengar suaraku, nyatakan
Dia tunggu sekian waktu dan nothing happen, saudaraku. Tapi ternyata entah bagaimana di dalam kesunyian itu, dia tuh bisa merasakan, saudaraku. Tidak ada suara keras yang terdengar, tidak ada sesuatu yang berlebihan. It's just like kehadiran Tuhan yang begitu tenang gitu. Dan hari itu dia kembali bisa merasakan eksistensi dari Tuhan itu. Dia berkata, Tuhan, jangan berhenti sampai di sini. Dari satu langkahnya, dia ulang lagi keesokan harinya. Dia hanya duduk, saudaraku, di ranjangnya. Dia hanya berdoa, dia hanya menyembah Tuhan. Dalam keheningan itu dia hanya berkata, kalau Engkau ada Tuhan, nyatakanlah. Sadarkah saudara, dari hari pertama ke hari yang kedua, ke hari yang ketiga, tiba-tiba tanpa dia sadari 1 bulan sudah berlalu. Dan alangkah kagetnya dia, api rohnya mulai menyala kembali. Dimulainya cuma 1 langkah kok Bapak Ibu. Izinkan dia membawa engkau dari hal yang paling sederhana. Di kamarmu tidak ada yang lain. Dalam kesunyian itu engkau berbicara dengan Bapakmu. Ceritakanlah apa yang kau alami. Dan izinkan dia berbicara. Dari salah satu hari demi hari yang berikutnya. Tiba-tiba harimu berubah. Engkau yang tadinya pemarah. Sekarang kau bisa merasakan kayak tidak ada gunanya untuk marah. Engkau yang tadinya begitu, saudaraku, pendiam. Engkau yang tadinya menutup diri. Tiba-tiba kau temukan kok ada keceriaan gitu. 1 Korintus 13. Kasih itu mulai mengalir. Lalu berjalan lagi saudaraku, 1 demi 1 dari kasih, sukacita, damai sejahtera, itu mulai mengalir. Buah-buah itu bermunculan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, yang tadinya pelit bin gutil saudara. Sekarang jadi orang yang murah hati. Ada buah roh itu muncul. Yang tadinya gak berani melayani, bahkan kapok melayani. Sekarang sekalipun tahu melayani ada gesekan, melayani bisa dikecewakan, melayani belum tentu dihargai, kadang difitnah, kadang kala bahkan tidak digubris. Tapi kan kau bukan melayani untuk manusia. Kalau 3 ayat yang ke-23, lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Lalu kau mulai melangkah lagi. Yang belum baptis, mulai baptis. Mulai langkah lagi. Gak cukup baptis, belajar som. Betul? Karena YouTube hari-hari ini kalau gak hati-hati semakin ini loh saudaraku. Saya kemarin beberapa waktu lalu lihat satu tayangan dan saya tersenyum Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan yang cukup unik menurut saya. Apakah kamu murid Yesus atau murid Paulus? Kalau saudara ditanya mana jawaban saudara? Bukan Yesus yang ngomong kok itu. Itu kan Paulus yang ngomong katanya. Tapi saya harus mengatakan kepada saudara loh, Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang bisa sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui pintu itu. Itu bukan perkataan Paulus, itu perkataan Tuhanmu. Tapi kalau saudara nggak pernah belajar dan saudara mendengarkan begitu banyak hal di YouTube, saudara akan mulai meragukan, iya juga ya, iya juga ya, iya juga ya.
Boleh masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu? Boleh dibawa Tuhan untuk mengalami kedalaman firman itu? Pembukaan wahyu demi wahyu, pembukaan rema demi rema di dalam kehidupanmu.